sira musangan na namun napi sina sino ni robot puto ye senangan notapan galaya sih nggak rasa di sini. Untuk mari kita membuka acara ini bersama-sama dengan cara yang luar biasa. Caranya kayak gimana? Jadi nanti apabila saya mengucapkan selamat datang dalam acara YouTube Creator Collective, semua yang ada di sini tanpa terkecuali nanti boleh berdiri, kemudian tepuk tangan. Selanjutnya, siapa yang tidak kenal beliau? Beliau adalah Risa Saraswati, adalah penulis, musisi sekaligus kreator di balik channel YouTube horor populer Jurnal Risa. Berawal dari kisah nyata pengalaman pribadinya berinteraksi dengan dunia goib, Risa berhasil membangun komunitas pecinta horor terbesar di YouTube Indonesia dengan gaya storytelling yang autentik dan relatable. Beliau gak cuma menghadirkan konten mistis yang bikin merinding, tapi juga menambah dimensi personal lewat buku, film, dan berbagai kolaborasi kreatif dengan brand maupun kreator lain. Tahun lalu, salah satu cerita horornya diangkat menjadi film Jurnal Risa by Risa Saraswati yang bisa kita tonton di Netflix. Langsung saja teman-teman, inilah dia Risa Saraswati dan ini Raka Raka. Lagi dari Jurnal Risa. Jadi apa kabar? Bersama Tete. Jadi Tete ini yang mendampingi. Boleh kamu silakan duduk terlebih dahulu. Dan perlu diketahui Teh Indi ini, Indi Ratna Pratiwi ini, beliau selain part of Jurnal Risa, beliau ini ternyata juga beauty influencer, betul ya? Baik, boleh berikan tepuk tangan dulu yang paling keren untuk ketiga orang terbaik. Yang ternyata banyak banget dari Bandung, tepuk tangan dong sebelumnya. Dari Bandung, dari Tasik juga katanya. Bahkan yang sedang menyaksikan lewat online juga banyak, boleh siapa? Ya, jadi awal mula saya bikin YouTube Jurnal saya itu tahun 2012 sama, dan tujuan saya waktu awal bikin konten YouTube tuh pengen kayak awal karir. Awalnya gitu. Betul. Jadi kehidupan sehari-hari, tapi ternyata bisa menghasilkan sesuatu gitu ya untuk dinikmati banyak orang, bahkan jadi banyak reaksinya. Itu waktu itu awalnya cuma kayak gitu aja gitu, tapi ternyata setelah bikin Jurnalisa karena kehidupan sehari-hari saya berubah dengan hantu, makanya kayaknya itu deh yang kasih buat di share gitu. Dan saya tidak membangun personal branding secara khusus, cuman saya cuma menunjukkan sisi seorang individual yang ada pada saya gitu, dimana walaupun saya bisa berkomunikasi dengan hantu, melihat hantu, tapi saya juga penakut gitu. Saya juga kalau didatangi kuntilanak tetap nabrak gitu. Jadi itu yang bikin akhirnya orang-orang merasakan sisi manusiawinya seorang individu mungkin dari Jurnalisa, dan itu pula yang pada akhirnya semuanya mengalir tiba-tiba dari cerita hantu tiba-tiba jadi mediasi, karena memang apa yang saya lakukan di rumah ketika berkumpul dengan saudara-saudara saya adalah mediasi. Betul itu biasanya kita lakukan kapan? Kalau misalkan libur lebaran. Iya. Jadi kalau liburan sekolah mungkin yang lain-lain main ke mall, ke mana, sama saudara-saudaranya nonton bioskop. Kalau kita
dari hal-hal yang memang menjadi ciri khas keluarga kami itu justru akhirnya terasa lebih natural mungkin dan orang lebih suka gitu. Berarti dari awal kontennya bukan tentang hantu awalnya? Atau udah kita ada dulu? Memang menceritakan hantu tapi hanya cerita pada saat itu, cerita pengalaman. Tapi lama-kelamaan ketika kita cerita hantu, kan yang ceritanya datang. Ketika datang, mari kita ngobrol. Tapi maksudnya di awal hanya cuma cerita ini sini makin berkembang, dan pada akhirnya menemukan lah jati diri dari foto itu sendiri. Kalau misalkan kalian lihat mungkin bisa dibilang kayaknya jurnalisasi yang pertama kali nonton mediasi. Dan pada akhirnya banyak konten kreator lain yang akhirnya banyak juga yang meniru jurnal Larissa ini. Boleh berikan tepuk tangan pada beliau atau related sama bapak-bapak bagaimana nanti akan membangun sebuah komunitas gitu yang memang setia. Jadi kalau untuk di awal menurut saya walaupun jumlahnya kecil, tapi yang penting kita punya penonton setia dulu gitu. Nanti kalau misalnya setelah udah terbangun, maka kita juga akan wah ternyata ini pada suka nih konten ini, yang ini enggak gitu. Jadi memang kalau dari turunan konten itu menurut saya itu kreativitas ya, tapi bagaimana kita menyapa misalnya, jadi kayak ada sapaan khusus, contoh kalau masak-masaknya bunda-bunda gitu ya, jadi kayak oh si bunda-bundanya inklusif banget gitu sama channel kita gitu. Jadi kan kita bisa mulai dari yang penonton setia dulu gitu. Nah, setelah itu sebenarnya kontennya bisa apa aja, tapi kalau bisa memang konsisten gitu. Jangan tiba-tiba karena kita mau ngincernya yaitu yang anak-anak muda, kita jadi nge-game atau gaming, nah belum tentu kita bisa bagus gitu di gaming gitu. Jadi kalau misalnya memang kita udah punya keahlian, udah punya ciri khas tersendiri, mau kontennya apa aja, yang penting cara komunikasinya mungkin bisa dibuat yang lebih kayak friendly banget ya sama penontonnya. Terus juga mungkin ya itu yang penting si marketnya itu konsisten, mau caranya gimana, mau bahas topiknya beda-beda, tapi kan yang nonton tetap sama kalau bisa gitu. Jadi di awal memang harus punya dulu nih si penonton setia. Itu semua pandangan saya. Oke, kalau dari pandangan yang besar nih, apa itu? Ini kan yang dulu masalah sih Pak, mau banyak segmen yang lagi happening juga karena saya juga cari-cari berita yang happening kan kalau di YouTube, dan mungkin Bapak bisa melakukan itu, tapi yang paling penting adalah Bapak menyampaikannya ya. Kalau misalkan banyak bahasa Sunda, coba dikasih teks bahasa Indonesia, karena itu dilakukan sama jurnalisa. Banyak banget kita yang pada saat mediasi bahasa Sunda gitu ya. Ternyata nonton kita bukan orang Sunda aja, akhirnya kita kasih teks bahasa Indonesia gitu. Jadi biar gak segmented hanya orang Sunda yang nonton, tapi siapapun bisa menonton gitu. Itu loh Pak. Jadi sebenarnya kamu ada tepuk tangan dulu untuk jawabannya. Itu sih kayaknya yang harus kita kita tekankan gitu. Ibaratnya kalau kita udah rekap, mulai dulu gitu. Kalau tiba-tiba memang misalnya gitu, karena kalau kita tiba-tiba gimana harus juga istilah apa yang paling penting kita konsistennya gitu. Karena saya juga paham gitu, kita di awal konten udah pasti dari segi tim juga belum sekomplit kita yang misalnya udah ini udah timnya kayak jurnalis bisa kan pasti udah banyak tuh, udah dia bisa bikinin skrip dulu, atur jadi admin. Nah kalau untuk teman-teman yang pemula, kita jangan standarnya yang kayak gitu karena nanti akan sulit dan juga biayanya jadi terlalu besar gitu kan. Dan pastinya juga misalnya contohnya ya dulu misalnya saya juga kan masih ini, oh kita harus pakai studio gini kayaknya nggak akan ada ini ya, nggak akan ada perfectnya gitu. Jadi kayak dulu juga aku juga gitu ya udahlah yang
berulang sekali terus jadi upload gitu ya. Karena kan kita menilai sesuatu tuh kalau kita udah konsisten selama 3 bulan, selama 6 bulan, baru tuh kita pantengin terus engagementnya gimana. Kalau cuma sampling satu video biasanya itu belum bisa. Jadi dimulai dari ketersediaan dulu dari sendiri ya, manajemen waktu dan Jadi mulai yang dulu konsisten itu harus berpikir waktu dan yang paling penting ketika kita tanggung jawab ya. Kalau udah banyak subscriber artinya banyak yang nungguin nih, itu termotivasi. Tapi walaupun ini sedikit kita sharing aja ya. Kadang tuh kita bikin konten hari ini kita merasa bahwa viewersnya sedikit. Dan gitu juga kadang bisa meledaknya tuh berapa tahun kemudian karena banyak juga ya yang kayak gitu. Ya, jadi aku juga dulu pernah bikin konten YouTube sedikit viewersnya hari itu. Buat 3 tahun kemudian ternyata meledak. Itu kan jadi kayak konten itu kayak investasi gitu nggak sih? Setuju ya? Jadi maksudnya jangan patah semangat, tetap upload aja ya. Walaupun mungkin dirasa hari ini kurang. Itu kata Pak Adil pernah bilang bahwa barangkali kalau misalkan menuju sesuatu hari ini tidak berarti, itu tidak berarti hari ini, tapi suatu saat itu akan terasa lebih berarti. Kayak gitu. Oke. Yang beruntung saja. Dan terima kasih banyak teman-teman sudah bertemu di acara yang begitu luar biasa. Terima kasih atas kehadiran teman-teman di acara YouTube Creator Collective ini. Teman-teman bisa lanjut untuk ngobrol, ngumpul dan juga networking. Kalau mau nanya soal YouTube Shopee dan juga yang lainnya, ada tim bantuan yang akan pintu masuk. Mau terhubung dengan brand, bisa juga tinggal scan QR code yang ada di meja registrasi. Sekali lagi ingat, isi formulir feedback dan posting di IG. Nanti dapat hadiah yang bisa diambil di meja registrasi. Sebelum saya pamit dan mengakhiri acara ini,